Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana hari ini sobat sehat? Sehat semua? Pasti sehat. Oke, kita hari ini bergabung di acara podcast RSUSU bersama saya Dr. Adrian GP dan kita punya narasumber kita. Ada Dr. Maulidia Ayu, spesialis BTKV yang akan kita mencoba membahas tentang operasi jantung. Selamat pagi Dokter Ayu. Apa kabar dokter? Selamat pagi Dokter Adrian, kabar baik. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Semoga kita tetap sehat dalam lindungan Allah semua. Amin. Oke, hari ini dok kita coba akan membahas tentang penyakit jantung dan tentunya sampai ke operasi jantung. Yes. Di mana stigma masyarakat di Indonesia ini, khususnya di Medan, bahwa operasi jantung ini berbahaya gitu. Kita mulai saja dari pertanyaan-pertanyaan yang membuat stigma itu salah ya dok ya. Boleh, tapi sebelumnya boleh dikit ya dokter. Boleh, ya? boleh dok. Jadi kadang-kadang orang nggak kenal apa sih SPBTKV. Orang tuh taunya kita spesialis bedah, spesialis kandungan gitu ya. Oh, iya, Nah, jadi SPBTKV itu adalah bedah torak, kardiak, dan vaskular. Yang artinya bedah torak itu paru-paru, kardiak itu jantung, dan vaskular adalah pembuluh darah. Jadi jangan mungkin sobat sehat galau mikir apa sih SPBTKV, sebenarnya bagian dari bedah, tapi kita udah kekhususan. Khusus menangani dada dan pembuluh darahnya. Yes, dok ya. Benar. Jadi tapi di acara hari ini kita lebih membahas tentang dadanya saja dok ya. Belahlah jantungku. Belahlah jantungku. Iya. Oke, kita mulai dari ada pertanyaan di stigma masyarakat ini dok. Operasi jantung ini bagaimana? Apakah harus dilakukan atau tidak dok? Dia tergantung kenapanya atau indikasinya kalau bahasa medisnya ya. Artinya tidak semua sakit jantung itu harus dilakukan operasi atau pembedahan. Makanya saya itu tidak pernah bekerja sendiri, kita selalu teamwork, bekerja sama dengan tentunya spesialis jantung dan pembuluh darah. Nah, nanti dari para beliaunya yang dari spesialis jantung misalnya mengkonsulkan ke saya, berarti memang sudah tidak bisa ditangani dengan medikamentosa atau obat-obatan gitu, ataupun intervensi yang dilakukan oleh dokter jantung. Berarti memang harus ada tindakan pembedahan gitu. Untuk intervensi tadi dok, Iya. ini saya supaya meluruskan juga sama sobat-sobat sehat kita. Iya. Intervensi itu seperti apa sih dok? Jadi ada intervensi, kenapa ada bypass, itu bisa kita ceritain sama sobat-sobat sehat kita dok? Iya, biasanya tahapannya tuh pasien datang ngeluh nyeri dada, nggak enak lambung, katanya asam lambung naik lah, atau dada seperti tertimpa batu. Lalu kemudian biasanya yang dituju spesialis jantung dulu kan. Dari spesialis jantung akan dilakukan beberapa pemeriksaan gitu ya. Mungkin nanti kalau pengen tahu langsung konsultasi ke spesialis jantung, tapi kurang lebih saya kasih gambaran, bisa EKG, kemudian bisa di echo atau dilihat gambaran jantungnya, lalu di treadmill gitu, dan terakhir itu intervensi itu maksudnya dilakukan kateterisasi atau penyadapan bahasa Indonesianya. Itu berbeda ya dok ya dengan operasi jantung? Oh jelas beda. Kalau kateterisasi itu penusukannya biasanya di paha atau di tangan. Kalau operasi jantung itu dadanya dibelah atau disayat kecil. Jadi kan sekarang itu teknologi makin maju. Kalau dulu awalnya mungkin bukanya besar ya dadanya, tapi sekarang ada juga teknik yang bukanya kecil. Jadi tergantung kondisi dan jenis penyakitnya dokter Adrian. Oke dok. Terus dok, kan dada dibelah tuh dok ya? Iya. Dada dibelah, apa nggak sakit ya dok ya? Itu kan dada dibelah, sedangkan dada
apa ya, disenggol sedikit aja, kayak ditampar gitu dok, kan sakit ya dok. Iya. Ini dada dibelah, itu gimana itu dok? Apakah operasinya sakit, apa operasinya tidak sakit, gimana itu dok? Iya, makanya saya heran kok anak-anak muda banyak kalau ngegombal tuh belahlah dadaku. Nih, coba ya kita belah beneran sama saya Sakit ya, dong. sakit. Ya, sakit atau tidak sebenarnya relatif karena ambang nyeri tiap orang beda-beda ya. Tapi tidak perlu khawatir karena kalaupun terasa tidak nyaman, saya menggunakan bahasa tidak nyaman ya, bukan bahasa sakit. Itu kan kita beri obat anti nyeri. Jadi memang dada itu harus dibelah, posisinya di tengah untuk bisa mencapai ke dalam jantung. Nah, nanti apakah operasi jantungnya itu misalnya bypass atau ganti katup atau perbaiki jantung yang bocor akibat bawaan lahir misalnya seperti itu. Nah, nanti selesai dioperasi dibelah menggunakan apa? Biasanya pasien nanya, pakai gergaji dok? Iya, tapi gergajinya gergaji khusus dada, bukan gergaji seperti Bukan gergaji tukang yang kayu. bisa kita beli di luar ya dok ya. bukan beli di salah satu gitu, bukan ya. Jadi tetap ada prosedurnya dan kemudian sesudah kita buka, selesai kita lakukan operasi jantung, tentu kita tutup lagi. Kalau pada anak-anak kita gunakan seperti benang yang khusus, kalau pada dewasa sejenis kawat gitu. Kawat dok. Iya, tapi bukan kawat setrum atau kawat gigi ya, enggak ya. Oh, kalau kawat ini di dada dok, itu apa nggak berbahaya dok ya? Untungnya teknologi udah semakin maju, jadi memang kawatnya ini nggak perlu dicabut lagi dokter Adrian. Nggak perlu lagi gitu, ya, Dok, nggak ya? perlu dicabut kecuali ada rasa nyeri terus menerus gitu atau timbul infeksi karena kawatnya memang didesain untuk tertanam di badan kita seumur hidup gitu. Kalau dia udah operasi ya dok ya, mungkin nggak dia operasi kembali dok? Lagi-lagi tergantung jenis penyakitnya Jenis dan penyakit. pola hidupnya. Pola hidup. Misalnya kayak bypass nih dokter Adrian, kan sebenarnya ada peraturan, orang pikir kalau sudah bypass akibat penyakit jantung koroner makannya bisa sembarangan atau tidak perlu minum obat lagi. Itu salah, karena habis operasi bypass tuh tetap harus minum obat, kemudian pola makan harus dijaga. Tetap menjalankan terapi sebelumnya Iya, dok ya. terus pola hidup sehat yang penting, jangan yang sebelumnya udah berhenti merokok, operasi ya udah deh nggak ngerokok, tahu-tahu karena merasa udah enak lagi merokok lagi. Nah, hal ini bisa menyebabkan terjadinya operasi ulang karena bisa terjadi lagi sumbatan pembuluh darah. Itu salah satu contoh ya kalau Salah satu bypass. contoh ya, dok, ya, bypass. Jadi untuk merawat dia operasinya itu dok, dia pola hidup harus sehat ya dok ya. Iya. Harus tetap olahraga paling nggak ya dok ya. Iya, tapi Jaga olahraganya juga jangan tiba-tiba langsung guling-guling gitu dokter Adrian ya. Ada aturannya, nggak bisa gitu 1 minggu habis operasi, oh saya mau karate, oh mau berenang, nggak bisa. Dia ada aturannya, intinya sampai 3 bulan, sesudah 3 bulan baru bisa aktivitas olahraganya let's say kembali lagi ke normal gitu pelan-pelan. Saya agak tertarik nih dok dari ini tentang bypass ini dok. Iya. Kira-kira untuk usia dok, usia itu bisa menyerang umur berapa ya dok ya? Jadi kalau laki-laki sama perempuan beda ya dokter Adrian. Beda ya, Kalau perempuan kita terlindungi oleh hormonal, makanya kan kalau perempuan ada menstruasi, laki-laki enggak ya. Nah, laki-laki ada pengaruh dari genetik atau keturunan. Nah, terus pola hidup tadi, merokok, walaupun evidence base sekarang merokok menyatakan tidak terlalu spesifik gitu ya, tapi pola hidup definisinya tingkat stres, makan makanan yang berkolesterol, kalau ada penyakit penyerta seperti diabetes dan darah tinggi bisa dikontrol atau tidak, sehingga kalau laki-laki varian usianya lebih lebar. Lebih lebar ya. Jadi bisa gitu usia muda sekitar usia 30-an itu sudah bisa terkena. 30 ya dok Ya 34, 35. Saya pasien yang pernah waktu itu saya ikut operasinya di usia 37 apa 8 gitu kalau nggak salah. 38 dia sudah Iya, bypass. sudah bypass. Karena kan sebetulnya kan kalau tidak terlalu banyak sumbatannya masih bisa tuh sama dokter spesialis jantung Iya. dipasang istilahnya cincin gitu tadi ya. dok Berarti kalau 38 udah operasi, harus operasi bypass, berarti kan
terlalu saya bingung bilangnya, antara memang dia ada faktor keturunan, jadi orang tuanya juga ada sakit jantung, terus kemudian dia sudah DM juga sakit gula gitu ya, terus ya pola hidupnya tidak sehat gitu. Artinya bisa menyerang di usia berapa saja sekarang ya dok ya? Sekarang ini iya, apalagi dengan faktor stres kita yang tinggi ya. Nah kalau perempuan biasanya kalau bypass ini sesudah menopause atau sesudah menstruasinya berhenti, barulah itu muncul. Nah biasanya kalau perempuan kalau sakit jantung itu di luar bypass, kalau masih usia menstruasi ya gitu. Gini juga dok, kalau lah ada yang mau disarankan oleh spesialis jantung kita untuk dilakukan operasi, kira-kira aman nggak sih dok dia operasi di Indonesia dok? Atau dia mau keluar negeri, atau di luar negeri sudah bisa dilakukan, di sini belum? Gimana tuh dok? Kalau ditanya aman, insya Allah ya, karena kita nggak ada yang pasti ya, tapi terbukti banyak pasien kita berhasil gitu ya. Jadi nomor satu kuncinya adalah keyakinan dan mental si pasien untuk siap dioperasi, mau di Indonesia mau di luar negeri. Cuman dok saya pengennya di luar negeri, sebenarnya di Indonesia juga udah dikerjakan sama, tapi mungkin bedanya kalau di Indonesia dia mau pakai asuransi dia ngantri nunggu lama, kalau di luar negeri dia mau bayar sendiri jadi nggak usah ngantri. Padahal sebenarnya di Indonesia juga ada beberapa rumah sakit let's say swasta ataupun pemerintah yang kalau dia pun misalnya ada dana berlebih ya bisa juga, karena kan kalau asuransi kan memang harus adil ya, artinya siapa yang sudah daftar duluan ya dia duluan yang mendapatkan prioritas untuk tindakan operasi gitu. Itulah namanya ngantri queuing ya. Gitu mungkin itu kali yang bikin masyarakat jadinya berpikir udah deh mending pergi aja sekalian. Padahal nih dokter Adrian, coba bayangin kalau operasinya doang di luar negeri, syukur-syukur kalau tidak ada masalah. Kalau sampai sempat ada komplikasi kan berarti dia membutuhkan bolak-balik nih Indonesia ke sana ya, atau enggak dia mesti stay di sana lama yang mengakibatkan biayanya jadi lebih mahal, lebih banyak gitu. Ya. Dan terkadang kita para dokter di Indonesia bukan nggak mau nanganin sih, cuman kan kita kan tidak tahu apa yang dilakukan di sana, ataupun misalnya report tapi reportnya it's not a true report atau cuman let's say summary kesimpulan gitu loh. Jadi ya lebih bagus kita sih menyarankan kalau memang ada problem yang dibuat di sana coba balik dulu ya, kalau enggak ya mau gimana gitu. Benar, bisa betul tuh dok. Jadi kalau saya juga menyarankan sih kalau misalnya di Indonesia bisa, ngapain kita keluar? Iya, gitu kan. Cintailah produk-produk dalam negeri. Cintailah produk dan produk yang bisa dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, ya. Tentunya kita juga para dokter ya mengkoreksi diri juga ya. Artinya kita harus meningkatkan kualitas. Kita juga harus memperbaiki dan meningkatkan komunikasi kita ke pasien gitu ya. Jadi supaya pasien juga nyaman sama kita. Ini dok, ada lagi dok. Kira-kira dok, operasi jantung kita yang di sini di Indonesia, di Medan, dengan operasi jantung kita di luar, sama nggak sih dok standarnya dok? Standar operasionalnya? Oke. So, yang namanya kalau kita sudah menyentuh tubuh manusia itu standarnya bukan cerita lagi Indonesia luar negeri, dia standarnya internasional. Kemudian baru tiap-tiap negara mempunyai developing sendiri gitu loh, yang sesuai dengan kondisi dan iklim dan kondisi penyakit di negaranya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya standar operasionalnya apakah sama, buktinya textbook kita sama, artinya kita belajarnya dari guru yang buku yang sama, jadi harusnya sih kurang lebih sama ya, gitu ya. Jadi ya sobat sehat ya, kayaknya kita nggak usah keluar negeri lah untuk berobat operasi jantung, karena di Indonesia sendiri sudah bisa dilakukan, di Medan sudah bisa juga kan dok? Kita juga antriannya sampai panjang dok. Untuk yang asuransi ya, dokter Adrian ya.
Dok, saya mau nanya nih dok, Ah, untuk asuransi itu dok. iya, Artinya kalau asuransi itu dari negara BPJS ya dok ya, kita iya. cerita BPJS ya. Mah, Kalau BPJS ini menanggung dok, dari mulai dia datang sakit, dioperasi sampai pemulihan apakah ditanggung? iya. Iya Kelas dong. Ya? 1, kelas 2, kelas 3 yang nggak ditanggung nggak berkelas. Betul juga dok. Tapi intinya ditanggung dan sesuai indikasi. Terutamanya difokuskan di rumah sakit pemerintah ya, gitu ya. Tapi ada juga kok rumah sakit swasta yang cover BPJS untuk operasi jantung gitu loh. Ada juga ya dok Ada. ya. Jadi ya untuk Indonesia sendiri dengan asuransi BPJS kita tidak usah takut tidak ditanggung ya dok ya. Bener. Cuman masyarakat kita nih sekarang problemnya mau atau tidak mau itu sih. Masalahnya udah ada BPJS, let's say. Tapi ternyata tidak diurus. Ujung-ujungnya jadi penggalangan dana. Bukan nggak bagus, bagus juga penggalangan dana. Tapi maksudnya kalau dia bisa dapat asuransi, karena kan memang kalau untuk pengurusan BPJS bagi orang-orang yang kurang mampu kan dia syaratnya harus ada kakak dan lain-lain Iya. itu loh. Jadi ya mungkin mereka juga nggak punya. Tapi jadinya ya kita kasihan ya. Artinya nih ya buat para sobat podcast Rumah Sakit USU, yang namanya dokter itu kita memang sebenar-benarnya adalah hati nurani kita juga berperang ketika kita nggak bisa nolong pasien, tapi persoalannya adalah persoalan finansial. Itu memang berat banget gitu, banyak banget kasus pasien kayak gitu. Cuman nggak mungkin juga semua bisa kita tolong kan, artinya gitu. Artinya sobat sehat dengan BPJS sendiri kita sudah bisa melakukan tindakan bedah jantung Benar. dan jangan ragu untuk menggunakan dan melakukan operasi di Indonesia. Nah, Apalagi ceritanya SOP-nya sama ya dok iya, ya. sama. Yang beda paling apa ya? Mungkin kalau di sana pakai bahasa Inggris, di sini pakai bahasa Indonesia. Bisa juga kita pakai bahasa Indonesia di Oh, sini. oh, Jadi iya. terasa seperti luar negeri ya dok ya. Atau bahasa-bahasa negara lain, saya nggak tahu deh. Tapi yang pasti ya sekarang tuh yang saya dapat informasi terakhir itu pemerintah tuh memang lagi mengembangkan bedah jantung di seluruh Indonesia nih, Menteri Kesehatan kita. Jadi lagi dalam proyek beberapa daerah, jadi pemerataan supaya nggak semua hanya fokusnya seperti misalnya di Jakarta, di Medan. Kan kasihan tuh teman-teman kita di timur, atau misalnya teman-teman di Lampung, nggak usah cerita timur deh, Sumatera aja belum sendiri ya, dok ya. belum semua tuh ada operasi bedah jantung gitu loh. Jadi memang lagi pemerataan banget, diharapkan seluruh Indonesia entarnya. Jadi karena kasihan ya kayak teman-teman di daerah yang oke, kalau yang punya uang, kalau yang nggak punya uang dia nggak bisa keluar daerah tapi dia harus operasi Operasi, dok ya. gitu ya kan, kasihan juga kan gitu. Terus dok, kan nggak mungkin nih dok, saya mungkin apa nggak nih dok, saya mau operasi jantung nih dok. Nauzubillah min dzalik ya, ini Misalnya Nah, dok, saya mau operasi jantung, saya datang, dok, saya mau operasi, ya nggak gitu juga. nggak bisa gitu ya dok ya. Nggak bisa kan, Nggak bisa tetap gitu ya. tetap harus ada prosedurnya, apalagi kalau yang pakai asuransi ya. Kalau yang nggak pakai asuransi mungkin bisa bilang gitu, terus kita mundur follow up-nya ke belakang. Jadi kita cek kenapa sih dia minta operasi gitu loh. Artinya tetap ada pemeriksaan. Tapi kalau yang namanya asuransi, dia harus membawa surat rujukan atau surat konsul dari spesialis yang terkait ya. Misal kayak spesialis jantung atau penyakit dalam kekhususan jantung gitu loh. Jadi dok, misalnya lah saya dia mau operasi nih, berapa lama sih dok dia dari hari ini sampai akhirnya dia dioperasi? Misalnya dia udah di jadwal lah dia operasi di tanggal A, di tanggal 1. Artinya sebelumnya dia tuh harus datang ngapain? Oke, dok? gini prosedurnya. Karena operasi jantung itu kan buka dada ya. Artinya tuh relatif kalau dibilang mengerikan enggak juga, tapi operasi besar gitu ya. Karena kan jantung adalah pusat kehidupan. Di situ aliran darah ngalir semua ke seluruh tubuh kita gitu. Jadi sebelum operasi jantung tuh ada beberapa syarat ya, kayak misalnya harus konsul ke spesialis pembiusan ya.
terus misalnya konsul ke spesialis rehab medik. Rehab medik ini adalah konsul buat persiapan nanti penyembuhan pasca operasinya. Jadi dipersiapkan dulu latihan nafas gitu ya. Terus kemudian ke dokter paru-paru memastikan paru-parunya baik, ke dokter gigi. Nah ini buat teman-teman nih harus tahu bahwa gigi berlubang yang tidak ditangani dengan benar gitu. Kadang-kadang kan masyarakat Indonesia suka sepele nih gitu, kayak oh gigi berlubang, oke nggak usah ke dokter gigi, minum aja obat tit gitu ya. Biar padahal itu kumannya itu bisa sampai ke jantung dan menyebabkan radang jantung yang disebut rheumatic heart disease, yang ujung-ujungnya katup jantung atau pintu jantung itu jadi macet gitu, sehingga harus dioperasi ganti si katup jantung atau si pintu jantungnya. Hanya itu dari sakit gigi ya dok ya? hanya dari sakit gigi ya, jadi jangan sepele gitu. Ini bukan di endorse sama dokter gigi ya, bukan karena ini harus ke dokter gigi, tapi benar-benar harus dipikirkan karena itu salah satu penyebab operasi jantung yang katup di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah penyakit jantung rematik gitu. Yang salah satu faktornya dari situ sakit gigi. Jadi itu juga wajib dicek dokter gigi, kemudian THT telinga hidung tenggorok Telinga ya. hidung tenggorok juga dok? Iya, karena kan harus dilihat adakah infeksi telinga atau enggak. Jadi sebenarnya prosesnya cukup kompleks. Jadi gak usah takut untuk operasi jantung. Bukan karena saya dokter bedah jantung, tapi artinya ketika kita mau operasi besar, tentu persiapannya harus maksimum dulu gitu loh. Jadi kalau operasi jantung ini persiapan maksimal. Pada saat dioperasi itu berapa lama kira-kira dok? Dari mulai dioperasi sampai dia selesai operasi dok? Jamnya maksudnya? Jamnya ya dok, berapa? Dia bervariasi ya, jadi saya cuma bisa kasih range karena tergantung. Kalau operasinya jenisnya seperti bypass, ganti katup, yang tadi saya bilang kelainan kebocoran jantung akibat bawaan lahir, itu kisarannya sama proses pembiusan, artinya dari mulai Anda masuk ke kamar operasi sampai keluar, kalau tidak ada komplikasi, kalau semuanya lancar tuh kisarannya 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam ya dok ya. Itu pindah ke ICU. Karena nggak pernah kalau operasi jantung itu pindahnya ke kamar biasa. Kamar biasa ya dok ya. Bukan seperti operasi usus buntu gitu dok ya. Enggak, kalau operasi usus buntu kan masih bisa tuh pindah ke kamar biasa setelah dari ruang pemulihan atau recovery room. Yeah. Tapi kalau operasi jantung tuh harus wajib, karena ketika keluar dari kamar operasi masih pakai alat bantu napas atau selang napas yang terpasang gitu. Kalau rawatan dok kira-kira berapa lama itu dok? Kalau nggak ada komplikasi itu sekitar 5 sampai 7 hari deh. 5 sampai 7 hari ya dok ya. Tapi balik lagi tadi, kalau masalah lama waktu operasi, kalau misalnya operasinya pembuluh darah besar yang kita sebut sebagai aorta nih, diseksi aorta atau ruptur aorta gitu ya, atau aneurisma pembesaran aorta ditambah dengan kelainan jantung, tuh operasinya kisarannya antara 6 sampai 12 jam. Sampai 12 jam ya dok. Jadi dengan SOP kita yang ada dok, jadi operasinya persiapannya juga udah matang. Lalu operasinya kisaran 4 sampai 6 jam ya dok ya. Setelah itu pemulihan sekitar 5 sampai 7 hari. Setelah itu pulang dok. Pulang dia kontrol lagi ya dok ya. Pasti, karena saya sih belum pernah operasi jantung, tapi nauzubillah jangan sampai ya, tapi kata pasien-pasien saya kalau habis dioperasi jantung tuh dok, katanya badan itu pegel, rasanya kayak habis digebukin. Nah saya nggak tahu nih pasien saya pernah digebukin orang beneran apa enggak. Tapi maksudnya dia bilang katanya kayak punggungnya itu pegel-pegel deh dok gitu. Nah untuk mengatasi itu dia harus itu tadi rehabilitasi ya, latihan nafas, latihan jalan. Nah biasanya pasien baru merasa benar-benar pulih sempurna itu di atas 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kalau pasien bypass tuh bisa jadi staminanya kembali lagi ke 20 tahun lebih muda. 20 tahun lebih muda. Iya. Jadi misalnya dulunya suka naik gunung nih, terus gara-gara sakit jantung, kan tahu sendiri ya kalau sakit jantung kadang-kadang jalan aja capek, atau kalau yang udah parah banget tuh angkat gayung aja nggak bisa, atau naik tangga juga kayak
gitu kan, Sesak ngos-ngosan napas dia, sesak ya. gitu kan. Nah itu bisa lagi kembali lagi mendaki gunung sehingga si pasien tuh sering lupa diri karena merasa kayak oh oke, I'm okay, udah balik lagi gitu. Seperti yang tadi dokter bilang, dia sudah operasi, pola hidupnya pun jadi berantakan kembali ya dok ya. Iya. Tapi yang ini tetap harus dijaga Karena ada sih pasien bandel kayak gitu dokter Adrian. Jadi balik lagi gitu. Pertanyaan saya cuman apa yang bapak lakukan gitu. Terus bapaknya cuman mesem-mesem. Biasanya yang ribut tuh istrinya gitu kayak iya dok, bapak kembali merokok, bapak begini, makannya nggak bener begini ya udah tahulah kita gitu arah. Oke, artinya kita tidak usah takut ya dok ya. Intinya nggak usah takut karena kalau saya tuh selalu bilang ke pasiennya dokter Adrian ya, jodoh, rezeki, maut, pertemuan, lahir ya kan, itu semua udah Allah yang ngatur. Tapi kan kita manusia disuruh ikhtiar, disuruh berusaha kan. Artinya kalau memang belum saatnya dipanggil sama Yang Maha Kuasa, insya Allah akan sehat sesudah operasi gitu. Tapi kan kalau karena rasa takut operasi sehingga nggak mau operasi, tadi kan pertanyaannya menakutkan ya operasi jantung, lalu Anda hidup tersiksa dengan penyakit yang ditahankan, itu kan artinya menzolimi diri sendiri kan gitu loh. Iya gitu, sobat sehat dimanapun Anda berada. Setelah kita dapat penjelasan dari dokter Ayu barusan, ya kita tidak usah takut lagi dengan operasi jantung. Karena untuk standar operasional kita pun sudah sama sebenarnya Ya, dok ya. bukan hampir loh, bukan udah hampir ya, bukan hampir dok, sama ya dok. sama. Satu dunia tuh harusnya standar ya. Satu dunia sama, SDM-nya juga sama ya dok ya. Iya. Yang pelatihannya sama, timnya juga sama ya dok ya. Iya, Teamworknya sama, teamworknya ada dan sama dengan luar negeri. Kita tidak usah sampai ke luar negeri hanya untuk operasi jantung ini. Di Indonesia juga bisa, dan jangan takut ada rasa sakit setelah operasi juga ya dok ya. Karena sejauh ini rasa sakit itu sudah tertangani. Iya. Saya cuma selalu bilang gini loh dokter Adan ke pasien, Anda kalau jatuh sakit nggak? Sakit kan? Tapi kan sakitnya masih bisa ditahankan kan gitu loh maksudnya. Jadi nggak mungkin saya bilang habis operasi jantung nggak sakit ya. Saya nggak mau membohongi gitu ya, maksudnya pasti ada rasa nggak nyaman. Tapi kan ketika Anda mengeluhkan itu ke kita, misalnya kayak dok sakit banget nih gini, ya udah tentu kan kita kasih obat anti nyerinya, dosisnya kita naikin sampai rasa nyeri Anda benar-benar hilang gitu ya, loh. Oke. Jadi untuk operasi jantung di Indonesia, apalagi di Medan ya dok ya, kita tidak perlu takut lagi. Dan kalau ada sobat sehat keluarga atau ada tetangga yang mengalami sakit yang sama dan keadaannya harus dioperasi, jangan buat dia semakin takut ya dok ya. Jangan nakut-nakutin ya dok ya. Hobinya netizen. Iya, netizen ini nyeri, sakit, udah nggak usah dioperasi di sini. Kalau saya bilang sih jangan seperti itu bilangnya, karena di Indonesia, di Medan khususnya, bisa kita lakukan operasi yang sama seperti di luar negeri, SDM sama, dan keuntungannya Anda dekat keluarga loh. Dekat dengan keluarga. Iya, itu karena ilmu kedokteran tuh selalu dibilang kita kan kalau di lingkungan yang nyaman penyembuhan kita juga cepet ya, karena kita makan jadi selera gitu kan, segala macam. Nah nggak tahu sih kalau Anda mungkin luar biasa ekonominya memboyong keluarga ke sana, tapi ya seberapa lama juga kan gitu. Oke dok, mungkin kita hampir di penghujung acara kita dok. Kira-kira ada yang bisa mau dokter sampaikan sama sobat sehat kita? Oke, sobat sehat, yang pertama mau disampaikan adalah bukan berarti ketika saya membicarakan tentang operasi jantung semua yang nonton ini harus operasi jantung, enggak kan ya. Tapi bagi yang kebetulan nonton atau mendengarkan kami, kalau memang ada keluarga inti, tetangga, ataupun siapapun lah orang terdekat Anda yang disarankan untuk
operasi jantung, tolong jangan jatuhkan mentalnya gitu. Justru harusnya Anda mendukung bahwa oke, kan tujuannya adalah supaya menjadi lebih baik. Mungkin memang di awal-awal ketika habis operasi agak sedikit kondisinya semakin, ya namanya orang habis operasi tentu pemulihan butuh waktu ya. Nah, dan tidak usah takut untuk operasi jantung di Indonesia. Kenapa? Karena insya Allah sudah sesuai standar, dan kita pasti kalau yang namanya atas nama pasien kita berusaha yang terbaik ya. Yang terbaik itu. Apakah itu operasi bypass untuk jantung koroner, ataukah operasi ganti atau perbaiki katup untuk yang kelainan katup, atau operasi tutup lubang untuk pada kelainan jantung bawaan, atau operasi-operasi jantung jenis lainnya termasuk operasi pembuluh darah yang besar. Jadi tidak usah takut, yang penting satu, harus mau bertanya gitu loh, jangan semua dipendam sendiri terus ujung-ujungnya udah deh nggak jadi deh, takut. Tanya aja sama dokternya gitu, apa sih dok, kenapa sih bisa begini? Kan di era sekarang semua orang bisa buka Google nih. Nggak boleh sebut sponsor ya. Nggak boleh dong. Iya, nggak, nanti tolong diedit aja ya, boleh buka tit gitu ya. Nah, boleh buka internet tertentu, tentu gampang browsing cari tahu. Nah, tinggal konfirmasi sama dokter Anda gitu loh. Ya paling itu sih pesan dari saya. Paling itu ya dok ya. Ya sobat sehat, kita di penghujung acara kita ada pesan dan pesan tadi dari dokter Ayu. Ya kita tetap harus dukung kesehatan di Indonesia, dan kalau bisa kita nggak usah sampai ke luar negeri hanya untuk operasi jantung ini. Di Medan sendiri, untuk yang di Medan kita udah bisa lakukan. Saya nggak bayar dokter Adrian ya, saya nggak bayar ya. Saya sudah pernah lihat operasinya dong. Iya, makanya karena dokter Adrian udah pernah lihat nih di Medan, makanya beliau bisa bilang. Jadi tidak usah sampai ke luar negeri hanya untuk operasi jantung, di Medan saja juga udah bisa. Dan BPJS juga ditanggung, kita tidak usah takut. Dan kalau ada keluarga yang seperti itu, dukung dia, semangati dia, jangan ditakut-takuti gitu. Kalau tetangga juga sama. Oke, saya mohon undur diri dulu. Saya Dokter Adrian dan ini Dokter Mauldi Ayudika. Ya Dokter Ayu aja ya. Dokter Ayu bisa panggilannya. Oke, kita jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Salam sobat sehat dah. Salam sehat.